Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin amin ya robbal alamin. Saat itu Sanjay meletakkan sebuah amplop di meja makan. Lalu Pipek menghampiri dan duduk untuk sarapan bersama. Raki menghampiri dan membuka amplop itu. Ia senang karena ia diterima di universitas favorit di kota itu. Dahulu aku pernah melamar di fakultas ini, tapi aku tak diterima. Kini aku diterima kakak, aku sangat senang sekali. Kau tak perlu khawatir masalah biaya, ujar Sanji. Aku dan Pak Pipek pasti akan mendukungmu. Raki bahagia, ia pun memeluk Sanji. Ia akan memberitahu kabar ini pada ayah dan ibunya. Sanji, aku tak sanggup untuk membiayai sekolah Raki. Gajiku tak terlalu besar. Apakah kau mampu? Ujar Pipek. Sanji pun terdiam karena Pipek tersinggung dengan ucapan Sanji. Jagdis dan Gangga menemui nenek. Nenek berkata kalau ia akan memberitahu tentang pernikahan itu pada Gehna. Kita harus bicarakan ini baik-baik, Nek, ujar Jagdis. Lalu saat itu Gehna berjalan menuju kamar nenek. Gangga berkata, iya kau benar Pak Dokter. Aku takut Bibi menolak dan akan merasa tak enak. Ya tentu saja pernikahan kedua bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Aku meminta kalian kemari untuk memberi gagasan yang lebih baik dari rencanaku ini. Saat itu Gehna mendengarkan pembicaraan mereka. Aku sudah bertanya pada Niranjan dan ia pun setuju. Sekarang tinggal menunggu jawaban Gehna. Apakah ia bersedia atau tidak? Kata sang nenek. Itu tak mungkin, Nek. Ini terlalu cepat. Bibi pasti belum bisa melupakan Paman Pasan. Gehna pun semakin terkejut mendengarkan itu semua. Aku tak berpikir kalian akan menjodohkanku. Kenapa kalian melakukan ini padaku dan merahasiakan semuanya? Nenek sedih. Lalu mereka bilang, kami merahasiakan ini karena kami takut Bibi tidak setuju. Ini semua kami lakukan untuk kebahagiaan Bibi. Kami akan selalu mendukung setiap langkah dalam hidupmu, tapi tolong pikirkan kembali rencana kami, Bibi. Kalian berpikir aku selalu tersenyum di dekat Niranjan itu semua bahagia? Tidak. Tidak akan kuberikan hati ini pada siapapun, karena bagiku Pasan masih tetap hidup di dalam jiwaku. Itu dosa besar karena aku tidak setia. Gehna pun menangis. Aku berpikir untuk kehidupan Nandu, tidak ada salahnya jika kau membandingkanmu dengan Anandi. Jika sekarang ia bahagia, kenapa kau tidak dengan pernikahan keduamu? Aku mohon, Bu, jangan paksa aku. Gehna pun semakin histeris. Lalu ia berlari dengan tangisan di wajahnya. Di kamar, Gehna memandangi foto Pasan. Ia bilang, bagaimana bisa ibu berpikir kalau aku akan memberikan tempatmu untuk orang lain? Kau pergi untuk selamanya. Begitupun dengan hidupku yang sudah kau bawa pergi. Lebih baik aku tiada. Aku tak bisa hidup tanpamu. Ia pun menangis lagi dan terpuruk. Lalu Anup datang pada Subadra. Ia bilang ia ingin bicara dengannya. Bibi, bicara tentang warisan ayah. Apakah aku bisa meminta warisan itu untukku? Aku sedang membutuhkan uang, tapi aku tak mau merepotkan orang lain. Dulu kakek juga membantu Alok. Bicaralah dengan kakek. Siapa tahu ia akan membantumu. Baiklah, ujar Anup. Jangan katakan percakapan kita pada siapapun, Anup. Baiklah, Bibi. Sanji sedang menunggu Pipek pulang. Lalu tak lama Pipek datang dengan keadaan mabuk berat. Kenapa kau minum alkohol hingga kau mabuk seperti ini? Ujar Sanji. Kenapa aku tak bisa mabuk, sedangkan kau juga mabuk dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu, dan juga rekan-rekanmu dan juga atasanmu. Ia tertawa sambil berbaring di tempat tidurnya. Sanji pun tegang saat itu. Jagdis berkata pada nenek, ia menemukan surat dari Niranjan beserta tas Nandu di kamarnya.
Gangga bertanya, kenapa Nandu tidak ada di rumah sedangkan tas sekolahnya ada di rumah, Bibi? Gehna pun tak tahu, ia kebingungan. Lalu nenek meminta agar mereka mencari Nandu. Sanji membangun Ngepipek di pagi hari. Kenapa kau menggangguku, Sanji? Aku ingin istirahat, aku masih ngantuk, ujar Pipek. Sanji heran apa yang membuat Pak Pipek menjadi seperti ini. Di rumah semua mencari Nandu tapi tak menemukannya. Gehna mulai menangis, nenek pun tegang saat itu. Ternyata Nandu ada di terminal bus, ia sedang mencari Niranjan. Orang-orang mengenalinya kalau ia adalah cucu dari nenek Kalyani. Lalu para preman mengetahuinya dan berencana jahat. Lalu mereka akan menculik Nandu dan akan meminta sejumlah uang tebusan. Nenek meminta Gehna untuk tidak sedih. Nenek bertanya, kenapa kau menyuruh Niranjan untuk pergi dari rumah ini, Gehna? Gehna berkata, aku hanya meminta Nandu untuk tidak mendekati Niranjan, itu saja, Bu. Lalu Jagdis menelpon polisi. Kenapa kau tak memikirkan Nandu? Nandu bahagia sejak adanya Niranjan. Lalu Gangga berusaha menenangkan Gehna. Preman memberitahu kalau Niranjan naik bus. Bagaimana agar aku bisa bertemu dengannya, Paman? Ujar Nandu pada preman itu. Tenanglah, Nak, kami akan membawamu pada Niranjan, ujar preman itu. Lalu mereka membawa Nandu pergi. Dari kejauhan Niranjan melihat Nandu bersama para preman. Di sebuah mobil Nandu melihat Niranjan dan ia berteriak. Lalu Niranjan berlari berusaha mengejar jeep itu. Niranjan melempar batu pada kaca jeep itu. Lalu para preman berhenti, terjadi perkelahian yang hebat di antara mereka. Niranjan berhasil menyelamatkan Nandu. Polisi tiba dan menangkap preman itu. Nandu memeluk Niranjan. Ia ketakutan. Nenek memberitahu Gehna kalau Nandu akan bersama Niranjan. Jagdis dan Gangga pulang membawa Nandu. Nandu pun memeluk Gehna.